Ya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini kita berjumpa kembali dalam satu acara yang penting buat kita semua, yaitu dalam acara Biblical Night. Satu tema yang akan disampaikan buat kita semua, di mana hal ini adalah satu kebutuhan hidup setiap manusia. Kita hanya tahu kebutuhan hidup itu adalah makan, pakaian, ya, papan dan sebagainya. Tetapi hal ini yaitu tidur. Tidur adalah satu kebutuhan kita semua, umat manusia. Semua orang perlu tidur. Semua orang harus tidur. Dan apa kata Alkitab tentang tidur itu? Kita akan dengar bersama-sama dalam uraian firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelumnya kita akan mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami boleh berjumpa dalam satu acara yaitu Biblical Night. Mana kami boleh Tuhan belajar lagi firman Tuhan. Terutama untuk satu hal yang menjadi kebutuhan hidup kami semua umat manusia. Kami tahu Tuhan, bukan hanya pangan, papan, dan sandang yang perlu dalam kehidupan kami. Ada satu hal yang kami butuhkan juga, yaitu tidur. Pada sore hari ini mari Tuhan, kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan berkenaan dengan tidur ini. Supaya itu boleh kami mengerti dan kami boleh mengucap syukur atas berkat Tuhan bagi semua, bagi kami semua. Apabila kami boleh istirahat dan tidur dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Beri urapan dari surga untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan hal ini. Kiranya kami semua boleh mendapat berkat dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri akan memimpin, kuasa Roh Kudus akan beracara dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam saudara-saudara semua. Berjumpa kembali di Biblical Night pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan seri Rhythm of Life kita. Dan jika pada bulan kemarin kita sudah belajar bersama bagaimana makan dari sudut pandang Alkitab. Dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar bersama-sama makna tidur dari sudut pandang Alkitab. Kita akan masuk pada bagian yang pertama yaitu latar belakang masalah. Kenapa hal ini perlu kita bahas di dalam pembahasan kita malam hari ini. Yang pertama, orang menganggap tidur tidak memiliki makna. Dan sebagian orang, bahkan orang percaya pun tidak mengerti apa sih makna dari tidur itu sendiri. Mereka hanya melakukan tidur hanya karena rutinitas dan ketika mereka melakukan tanpa makna sama sekali. Tidak ada arti di balik tidur yang mereka lakukan. Apa akibatnya? Akibatnya adalah orang-orang tidak melakukan tidur seperti yang seharusnya dilakukan. Jika berdasarkan hasil survei di mana waktu tidur itu antara 6 sampai 8 jam sehari gitu ya. Dan karena tidak memiliki makna, orang-orang tidak melakukan tidur di dalam waktu 6 sampai 8 jam ini gitu. Mereka hanya tidur 1 atau 2 jam atau yang lain-lain gitu. Dan yang kedua yaitu orang menganggap tidur bukan suatu tindakan yang penting. Masyarakat modern yang terbiasa untuk bekerja gitu, melakukan aktivitas yang sangat menyita waktu tidur.
begitu banyaknya tugas, begitu banyak kewajiban, begitu banyak hal yang perlu dilakukan sehingga hal itu membuat waktu tidur menjadi berkurang. Oleh sebab itu banyak sekali orang mengalami stres yang tinggi dan kesulitan untuk tidur. Karena apa? Karena aktivitas yang sangat menyita waktu. Dan keadaan ini membuat seseorang ketika mereka tidur di atas tempat tidur mereka, ketika mereka membaringkan tubuh mereka di atas kasur, mereka hanya membaringkan begitu saja, tetapi di dalam pikiran mereka masih tetap mengkhawatirkan soal anak mereka, mengkhawatirkan soal masa depan mereka, mengkhawatirkan tentang tagihan-tagihan mereka. Dan tidak heran kalau pada masa modern seperti ini banyak orang yang mengalami insomnia. Kenapa ya? Karena mereka memforsir hidup mereka untuk bekerja dan mengurangi waktu tidur mereka. Yang ketiga yaitu banyak orang mengalami penurunan stamina psikologis, kesulitan membuat keputusan yang kurang tepat dan mengalami kesulitan berkonsentrasi dan berpikir secara efektif. Hal ini membuat seseorang tidak produktif dalam melakukan aktivitasnya. Ketika seseorang misalnya di hari Senin gitu, ketika mereka memforsir tenaga mereka, mereka tidur hingga larut malam dan hanya tidur beberapa jam saja. Dan ketika hari Selasanya, hal itu membuat tubuhnya menjadi tidak baik. Konsentrasi berkurang, membuat keputusan sangat sulit dan sulit konsentrasi dan berpikir secara efektif. Dan hal itu membuat pada keesokan harinya orang ini menjadi orang yang sangat tidak produktif. Oleh karena itu, ketika kita ada di posisi seperti itu, maka hal ini membuat kita menjadi orang yang tidak bertanggung jawab atas waktu yang sudah Tuhan berikan. Kenapa? Karena kita tidak bisa menggunakan hari esoknya untuk sesuatu yang lebih baik. Dan kita masuk ke dalam bagian yang selanjutnya, kita akan masuk ke dalam tidur dalam cara pandang Alkitab. Yang pertama yaitu tidur merupakan anugerah Tuhan. Saudara, tidur adalah cara kita merawat tubuh kita, tubuh yang sudah Tuhan berikan untuk kita rawat, dan kita harus sadari bahwa tubuh kita ini hanyalah sebuah pinjaman yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, ketika kita diberikan tubuh ini, kita harus bertanggung jawab dengan tubuh kita. Kenapa? Karena tubuh kita ini adalah anugerah yang Tuhan berikan. Yang kedua, tidur merupakan suatu ungkapan iman. Kita akan buka bersama-sama dalam Alkitab kita di dalam Mazmur 3 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan ayat ini bagi kita semua. Mazmur 3 ayat 6 sampai 7, di sana dikatakan, "Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku." Saudara, kita hanya bisa tidur ketika kita menjadi tenang. Dan kita bisa menjadi tenang jika kita percaya bahwa Tuhan memegang kendali seluruh kehidupan kita. Sekali lagi saya mau katakan, kita bisa tidur ketika kita tenang. Dan kita tenang jika kita percaya bahwa Tuhan memegang seluruh kehidupan kita. Jika kita benar-benar mempercayai Tuhan
sepenuhnya, maka dapat dipastikan bahwa kita akan bisa untuk melakukan tidur ini. Kita tidak bisa tidur karena apa? Karena kegelisahan kita terhadap sesuatu. Oleh karena itu, ketika kita melakukan tidur dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, maka jika kita bisa melakukan itu, maka itu merupakan suatu ungkapan kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa Tuhan memegang kendali semuanya. Dan yang ketiga, kebiasaan tidur menunjukkan dan membentuk apa yang kita percayai. Cara kita misalnya ketika kita sedang sakit, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku serahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan, rencana Tuhan yang berkarya dalam kehidupanku. Lalu aku percayakan Tuhan akan menjamah, Tuhan akan menyembuhkan penyakitku. Dan ketika kita melakukan cara seperti itu, maka hal itu membuktikan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyembuhkan sakit yang sedang kita alami. Dan tidur juga menggambarkan pengenalan kita akan Allah. Sejauh mana kita mengenal Allah, maka sejauh itu pula kita percaya Tuhan menghandle meskipun kita belum tahu jalan keluarnya. Ketika kita menghadapi berbagai problema dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita bisa tidur, maka kita telah menjadi pribadi yang benar-benar percaya penuh kepada Tuhan. Meskipun kita belum tahu gitu, waktu kita tidur kita belum tahu besok masalahnya selesai atau enggak. Meskipun kita belum tahu hal itu, tapi ketika kita bisa tidur jangan nyenyak, maka hal itu menunjukkan bahwa kita percaya penuh kepada Tuhan. Kita memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Dan satu-satunya cara bisa tidur nyenyak adalah kita mengenal Allah kita. Gitu ya. Seperti contohnya, misalnya ketika saya mau diajak main sama teman saya gitu. Ketika saya mau diajak main sama teman saya, waktu saya tahu teman saya ini belum bisa naik motor, ketika diajak ayo kita naik motor, maka saya tidak akan merasakan ada kepercayaan gitu ya. Ah kamu juga belum bisa naik motor gitu ya, kamu juga belum bisa naik motor, mau bonceng saya gitu. Yang ada malahan bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tetapi ketika saya tahu teman saya bisa mengendarai motor dengan baik, maka ketika diajak ayo kita pergi ke satu tempat, maka saya nggak perlu lagi nanya ke dia, benar nggak kamu bisa, aman nggak kalau saya naik, nggak perlu melakukan hal seperti itu. Tapi saya bisa langsung, ayo kita pergi. Dan begitu juga dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, percaya Tuhan memegang seluruh kehidupan kita, maka kita akan dengan mudah untuk melakukan tidur ini. Dan yang keempat, kebutuhan kita untuk tidur menunjukkan bahwa kita punya keterbatasan. Setiap kita pasti berharap kita bisa menjagai keluarga kita sepenuhnya gitu. Sepenuh waktu kita bisa jaga mereka, kita bisa menjaga anak kita bisa menjaga orang tua kita bisa menjaga orang yang kita cintai. Tetapi hal yang perlu kita sadari bahwa hal itu tidak bisa kita lakukan terus-menerus. Kenapa? Karena kita memiliki keterbatasan, karena kita adalah makhluk yang memiliki keterbatasan. Dan tidur menunjukkan kenyataan bahwa kita adalah makhluk yang rapuh dan lemah. Oleh karena itu kita memerlukan seorang pembimbing dan penjaga. Sebagai contoh, ketika kita punya seorang anak gitu ya. Ketika kita punya seorang anak atau kita punya orang tua, maka kita akan berusaha sebaik mungkin menjaga mereka. Jika ada orang tua gitu ya, ada orang tua yang baru melahirkan anaknya, maka dia akan berusaha sebisa mungkin untuk tetap siaga
menjaga anak tersebut. Tetapi pada kenyataannya ada titik di mana kita tidak sanggup melakukan hal seperti itu. Ada saat di mana tubuh kita sudah lelah, tubuh kita sudah tidak kuat lagi, maka kita tertidur dan kita akan bangun kembali ketika anak kita menangis. Dan itulah menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang rapuh dan lemah. Kebutuhan kita yang kuat untuk tidur adalah pengingat bahwa kita terbatas. Allah adalah satu-satunya yang tidak pernah tertidur. Keterbatasan tubuh kita adalah pengingat sehari-hari kita bahwa kita adalah debu. Kita hidup sebagai manusia yang rapuh dan rentan. Karena itu kita harus sadari bahwa kebutuhan untuk tidur itu menunjukkan bahwa kita itu punya keterbatasan. Kita nggak bisa terus-menerus melakukan aktivitas gitu. Kita nggak bisa melakukan hal seperti itu, tapi yang pasti kita ada saat dimana kita perlu untuk tidur, untuk istirahat. Yang kelima, kebutuhan kita untuk tidur mengingatkan kita akan keterbatasan utama kita, yaitu kematian. Kita akan buka bersama-sama di dalam Mazmur 13. Mazmur 13 ayat yang keempat. Mazmur 13 ayat yang keempat, di sana dikatakan, pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Dalam menghadapi kenyataan kematian, kita belajar bagaimana hidup benar. Kita belajar bagaimana hidup menghadapi keterbatasan dan kefanaan hidup ini. Tidur menjadi sebuah pengingat kita setiap harinya, pengingat tentang kematian kita. Apakah saudara siap menghadapi Tuhan? Setiap kali kita tidur, ingatlah bahwa sebelum kita tidur kita harus merefleksikan terlebih dahulu apa yang sudah kita lakukan selama satu hari itu. Apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Jika belum, maka ambillah waktu sejenak untuk meminta pengampunan ketika kita melakukan doa malam atau doa keluarga atau doa sebelum tidur gitu ya. Kita ambil waktu sejenak minta pengampunan dari Tuhan agar hidup kita diperbaharui oleh Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, karena kita semua tidak ada yang tahu ketika kita tidur apakah besok kita masih bangun kembali atau tidak. Namun yang pasti ketika kita sudah merefleksikan hidup kita, kita sudah datang kepada Tuhan melalui doa kita, dan kita meminta perkenanan Tuhan memperbaharui hidup kita, maka yang pasti hidup kita telah berkenan di hadapan Tuhan. Dan jika keesokan harinya kita masih diberikan satu hari yang baru, kita masih diberikan hari untuk kita jalani, maka gunakanlah hari itu dengan baik, efektif, dan lakukan dengan takut akan Tuhan. Itulah pembahasan mengenai tidur dalam cara pandang Alkitab. Dan kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu prinsip tidur dalam cara pandang Alkitab. Apa sih yang menjadi prinsip-prinsip tidur dalam cara pandang Alkitab? Yang pertama yaitu istirahat itu butuh latihan. Kita butuh ritual dan rutinitas untuk belajar tertidur. Seperti contohnya seorang bayi ketika dia baru keluar dari kandungan ibunya, maka dia harus beradaptasi lagi dengan keadaannya. Oleh karena itu orang tua mulai membentuk mereka
ketika pagi mereka dimandikan, lalu jam makan mereka dilakukan secara teratur, bermain mereka juga dilakukan secara beratur, dan ketika terjadi hal seperti itu maka di dalam diri sang bayi tersebut, khususnya di dalam otak bayi tersebut akan membentuk suatu pola, dan pola ini akan menjadi hidup mereka gitu ya. Maka mereka akan tahu, oh ketika pagi gini maka saya akan mandi, ketika jam segini maka saya akan makan gitu. Jam segini maka saya boleh bermain. Dan hal itu pun terjadi di dalam orang dewasa. Jika untuk istirahat perlu dipelajari melalui kebiasaan dan pengulangan, demikian juga dengan kondisi tidak bisa istirahat. Jadi ketika seseorang tidak bisa tidur, maka sebenarnya itu ada sebuah kebiasaan yang berulang-ulang sehingga menjadi orang itu tidak bisa tidur. Tetapi sebaliknya juga, ketika seorang itu punya pola yang benar untuk tidur, maka orang itu akan bisa tidur. Kebiasaan istirahat atau tidak bisa istirahat membentuk kita dalam perjalanan waktu. Jadi yang pertama, istirahat itu memerlukan latihan. Kita semua tidak akan ahli untuk tidur jika kita tidak berlatih untuk tidur. Contoh yang paling gampang aja adalah komitmen waktu. Ketika kita sudah melakukan aktivitas kita, ketika kita sudah pulang ke rumah, tubuh kita sebenarnya bisa berbicara gitu ya. Tubuh kita ketika kita mulai nguap, ketika kita mulai lelah, maka itu menjadi pertanda bahwa tubuh kita sudah lelah. Oleh karena itu, silahkan tidur. Dan harus kita sadari bahwa tidak semua pekerjaan dapat kita selesaikan dalam satu hari. Prinsip Alkitab mengatakan bahwa dalam Alkitab dikatakan bahwa kesusahan sehari cukup untuk sehari. Dan ketika hari itu kita bisa tidur, meskipun kita masih ada pekerjaan yang harus kita selesaikan, atau masih ada kewajiban yang perlu kita selesaikan, jika waktunya untuk tidur maka tidurlah dengan tenang. Tidur dengan tenang, dan keesokan harinya ketika kita bangun dan sudah tidur dengan baik, maka keesokan harinya kita bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan baik juga. Tetapi jika kita terus memforsir tubuh kita untuk bekerja untuk menyelesaikan hal tersebut, dan pada akhirnya tugas itu tidak selesai juga, ketika keesokan harinya kita mau menyelesaikan tugas tersebut, percayalah bahwa tugas itu tidak akan dikerjakan dengan baik. Kenapa? Karena konsentrasi berkurang, karena kurangnya tidur. Tubuh kita juga menjadi kurang fit gitu. Dan itu dapat mempengaruhi hasil dari pekerjaan yang kita lakukan. Oleh karena itu, marilah kita biasakan untuk menyadari bahwa jika tubuh kita sudah lelah, istirahat. Gitu ya. Kesusahan sehari untuk sehari. Dan prinsip tidur dalam cara pandang Alkitab yang kedua adalah tidur harus dilakukan dengan pikiran yang tenang. Seperti dalam pembahasan sebelum-sebelumnya, tadi saya sudah bilang bahwa kebanyakan orang mereka bisa tidur di atas kasur mereka, tapi pikiran mereka kemana-mana. Mereka memikirkan masa depan mereka memikirkan anak-anak mereka memikirkan pekerjaan mereka memikirkan tanggungan yang harus mereka pikirkan. Dan melalui prinsip dalam Alkitab ini kita harus menyadari bahwa tidur harus dilakukan dengan pikiran yang tenang. Jadi ketika tubuh kita mulai bereaksi, kita udah nguap, kita udah mulai merasa lelah, yang harus kita lakukan adalah kita tidur. Dan ketika kita udah di atas kasur, tidak perlu lagi memikirkan apa yang akan terjadi
keesokan harinya gitu. Atau apa yang menjadi tanggung jawab kita tidak perlu difikirkan dulu, tenangkan pikiran kita dan tertidur gitu. Dan tidurlah. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita takutkan belum tentu besok terjadi. Gitu. Tanpa kegelisahan dan kekhawatiran. Kita harus tidur dengan tenang tanpa kegelisahan dan kekhawatiran. Karena itu seperti yang tadi dibilang, ketika kita bisa tidur tenang maka kita telah menjadi pribadi yang percaya penuh kepada Tuhan Sang Pemelihara kehidupan kita. Yang ketiga, prinsip yang ketiga yaitu kita harus belajar membagi waktu yang tepat antara istirahat dan bekerja. Jadi ketika waktunya bekerja ya kita bekerja. Gitu. Tapi ketika waktunya beristirahat jangan digunakan untuk melakukan hal lain. Beristirahatlah. Karena tubuh kita juga perlu beristirahat. Gitu ya. Yang keempat, kita harus belajar dari tidur ini, kita harus belajar menerima keterbatasan kita. Bahwa kita manusia yang terbatas, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Dan dengan cara kita menerima keterbatasan kita, maka kita mempercayakan kehidupan kita penuh ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dan kita akan masuk ke dalam bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari tidur menurut Alkitab adalah, tidur adalah cara kita bertanggung jawab dengan tubuh kita. Kita bertanggung jawab dengan tubuh yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui tidur ini. Dan yang kedua yaitu tidur memiliki makna rohani yang dalam. Tidur bukan sesuatu hal yang cuman membaringkan tubuh lalu bangun, enggak cuman sebatas itu, tapi tidur memiliki makna rohani yang sangat dalam. Bagaimana kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan meskipun ada beban, ada masalah yang sedang kita hadapi, tetapi ketika kita dapat tidur dengan tenang, maka kita memiliki iman yang penuh, memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah pribadi yang hidup, Tuhan adalah pribadi yang memegang kendali seluruh kehidupan kita. Yang selanjutnya, tidur menggambarkan iman kita kepada Tuhan. Lalu tidur adalah momen di mana kita menyadari bahwa kehidupan adalah sebuah anugerah. Kita nggak tahu kapan hidup kita selesai. Kita nggak tahu ketika kita tidur apakah besok kita masih bangun atau enggak. Tetapi melalui tidur kita menyadari bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang diberikan dari Tuhan melalui anugerahnya. Oleh karena itu gunakanlah kehidupan kita, keseharian kita dengan baik. Gunakanlah seluruh aktivitas kita dengan takut akan Tuhan, apa yang kita lakukan takut akan Tuhan, apa yang kita katakan takut akan Tuhan. Dan biarlah setiap kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian pembahasan kita mengenai tidur dari sudut pandang Alkitab pada Biblical Night pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pada bagian Rhythm of Life selanjutnya pada bulan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, sore hari ini kita sudah mendengar bersama-sama apa kata firman Tuhan tentang tidur. Dalam Mazmur 127 ayat yang kedua yang sudah kita baca bersama-sama, bahwa Tuhan memberikan kepada orang yang dikasihinya tidur. Saudara, tidur yang diberikan oleh Tuhan itu adalah tidur yang natural, tidur yang alami. Dan kita semua dapat menikmati tidur itu. Bukan tidur karena obat tidur, bukan tidur karena obat atau minuman keras. Oh tidak sama sekali. Tetapi tidur pada saat kita beristirahat itu adalah satu karunia Tuhan. Puji Tuhan. Kita sudah mendengar itu semua dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan kita
Dan kita boleh mengucap syukur setiap kali kita tidur dan bangun tidur, itu adalah satu karunia Tuhan untuk kita semua. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Orang-orang yang beriman, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, karena Engkau memberikan kepada umat-Mu, orang-orang yang Engkau kasihi, satu bentuk yang paling kami butuhkan dalam hidup kami, yaitu tidur. Terima kasih Tuhan, kami boleh tidur dengan nyenyak, tanpa memakai obat, tanpa memakai apapun yang lain. Itu semua adalah karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar pada kami untuk mensyukuri karunia Tuhan ini. Sehingga pada saat kami bangun, hanya ucapan syukur yang dapat kami naikkan kepada Tuhan. Karena Engkau sudah memimpin istirahat kami, tidur kami dengan begitu indah. Terima kasih Bapa. Firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini, itu boleh membawa kami semua menjadi seorang yang selalu mengucap syukur atas berkat Tuhan melalui tidur ini dalam kehidupan kami. Kau berkati kami semua yang sudah mendengar, baik Tuhan yang mendengar di tempat kami masing-masing pada jam ini atau selanjutnya, Engkau berkati dengan berkat-Mu dari surga. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kami berdoa untuk istirahat kami malam hari ini. Besok kami berbangun dengan tubuh yang sehat dengan pertolongan Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.